sahabat Quran sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertegur sapa lagi, tentunya dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita, agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid dan terhindar dari kesalahan dalam membaca. Ivan yang nyesuaiin. Baik. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semuanya sehat, ya, tidak kurang suatu hal apapun. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tadi malam. Namun saya izin tidak bisa terlalu lama. Mungkin saya hanya bisa menemani teman-teman sekitar 1 jam ke depan. Ya, gitu. Semoga tidak mengurungkan semangat kita dalam belajar. Ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya, SOP pertama, ya, sebelum kita mulai adalah tolong bantu kami untuk share. Ya, tolong bagikan dulu live ini. Caranya mudah saja. Teman-teman tinggal lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah terdapat tanda panah. Nah, sekarang silahkan klik tanda panahnya rame-rame di pojok kanan bawah, diklik. Ya, sekali lagi silahkan diklik, ya, di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah terdapat tanda panah. Silahkan diklik tanda panahnya. Setelah teman-teman klik tanda panahnya, nanti akan muncul dari sebelah kiri, ya, tulisan posting ulang logo berwarna kuning. Nah, silakan teman-teman tinggal klik di bagian itu. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai proses belajarnya, saya meminta tolong apabila teman-teman berkenan, SOP pertama dalam room live kita ini, tolong bantu tolong bantu bagikan live ini. Ya, di pojok sudut kanan bawah teman-teman HP teman-teman sudah terdapat tanda panah. Silahkan teman-teman klik tanda panahnya. Nanti dari sebelah kiri akan ada tulisan logo posting ulang warna kuning. Ya, nah diklik di bagian itu. Oke. Nah, yakinlah teman-teman tidak ada kebaikan yang kecil. Ya, jadi kalau teman-teman yang bilang, aduh saya nggak bisa ngasih gift, saya cuma bisa tap-tap layar dan share, teman-teman, tap-tap layar dan share itu, contohnya sekarang nih, ya, itu bukan, nggak ada kebaikan yang kecil bunda. Kenapa? Karena kebaikan yang kita anggap kecil saja, belum tentu semua orang lakukan. Padahal kemampuan ada, ya, waktu ada, kesempatan ada, tapi belum tentu semua orang melakukan share tadi. Ya. Jadi yakinilah teman-teman, jangan minder dengan kebaikan yang kita sedang upayakan. Jangan ngerasa kecil, karena yang kita anggap kecil aja, tidak semua orang punya itikat untuk melakukannya. Jadi nggak ada kebaikan yang kecil, ya. Gitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sudah share, di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah, diklik, terima kasih. Ya, nanti diklik. Setelah itu ada tulisan posting ulang logo warna kuning sebelah kiri, tinggal diklik di bagian itu. Ya. Semoga teman-teman yang sudah bantu membagikan live ini, Allah berikan kemudahan yang lebih ekstra lagi dalam belajar. Allah berikan keberkahan ilmu insya Allah, dan diberikan rasa cinta yang terus, ya, untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman yang sudah bantu share di pojok kanan bawah, terima kasih. Sekarang boleh dibantu untuk tap-tap layar. Bagi teman-teman yang pagi ini sedang tidak sibuk, sedang tidak melakukan aktivitas yang lainnya, ya, silahkan sambil nonton, sambil praktek, sambil fokus, sambil bantu iringi live ini dengan tap-tap layar seperti ini. Ketuk-ketuk layar HP-nya, ya. Fungsinya apa tap-tap layar itu? Fungsi tap-tap layar itu untuk meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini nih. Ini sudah hampir 24.000 kali like, teman-teman. Fungsinya like itu biar apa? Bertambahnya like itu semakin banyak yang jumlah like-nya, tap-tap layarnya, itu yang akan membuat live kita lebih tersebar ke lebih banyak orang.
Sehingga nanti makin banyak orang yang dia asalnya buka TikTok bukan untuk belajar, ya, tapi karena dapat FYP live kita misalnya dia jadi ngaji. Nah, teman-teman bikin banyak orang mulai ngaji atau berpeluang potensi untuk ngaji. Ketika ada yang nyantol dari wasilah tap-tap teman-teman, semoga menjadi kebaikan yang melimpah terus mengalir untuk teman-teman, ya. Jadi nggak ada kebaikan kecil teman-teman, yakinlah dengan itu, ya. Oke, baik, karena pagi ini saya nggak bisa terlalu lama teman-teman, ya, nggak bisa terlalu lama, mungkin hanya 1 jam ke depan kita belajar. Kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Kemarin kita sudah masuk ke Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7, namun baru 2 huruf, ya, yang baru kita bahas dari Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7 ini. Jadi perjalanan kita masih panjang di ayat 7 ini teman-teman. Semoga teman-teman siap, ya. Tapi karena sekarang kita cuma bisa 1 jam, insya Allah kita coba maksimalkan apa yang kita bisa bahas, ya. Oke. Kemarin pagi kita sudah membahas huruf Shad, ya. Tadi malam kita sudah membahas huruf Ra. Nah, berarti sudah 2 huruf. Sekarang kita akan membahas dimulai dari huruf yang ini, huruf To. Namun sebelum kita mulai, saya akan ajak teman-teman untuk membaca Quran surah Al-Fatihah ayat ke-5-nya dulu, ke terakhirnya dulu. Saya izin pandu dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu, baru masuk ke Quran surah Al-Fatihah ayat terakhirnya. Kita akan baca sebanyak 2 kali pengulangan. Ya, hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita masih Allah berikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau Allah tidak cinta, ya, Allah bakal pilih orang lain yang lebih pantas, teman-teman sekalian, dibanding kita yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya. Tapi Allah masih memilih diri kita, maka kita harus sambut baik hidayah itu, kebaikan itu, cinta itu, ya, dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Kita mulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. Fokus pada bacaan, bukan fokus pada nada, bukan fokus pada irama, ya. Oke, jangan bercabang fokusnya. Kita mulai, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak kuat kita berhenti di alaihim yang pertama, nggak apa-apa. Kita ulas sekali lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Fokus teman-teman pada huruf yang ini, ya. Kita akan fokus pada huruf yang ini. Walaupun bahasan kita surah Al-Fatihah, cara membaca surah Al-Fatihah dan menghindari segala bentuk kesalahannya, tapi fokus kita tetap dengan belajar mengeja huruf hijaiyah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru belajar, masih terbata-bata, belum lancar bacaan, ya, bahkan maaf, ya, buta huruf Al-Quran, ya, gitu, gak buta huruf Al-Quran, ya, bahkan mu'alaf, ya, itu insya Allah bisa ikut, nggak perlu minder, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah cara mengeja huruf hijaiyah. Jadi bukan untuk memperlancar baca dulu. Sering kita berkutat untuk pengen cepat lancar, tapi bacaannya mau benar mau salah kita abaikan, kita tidak indahkan. Nah, enggak, ya. Harus quality juga kita perhatikan, bukan cuma nanti pengen banyak baca quantity tapi bacaannya salah. Oke. Baik, insya Allah kita mulai, ya.
Sip. Karena saya punya cuma waktu 1 jam, teman-teman. Baik. Teman-teman perhatikan. Huruf H, ya. Gitu. Huruf yang berwarna hijau ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf to. Apa? Nama aslinya huruf to, bentuk aslinya pun begini. Huruf to itu ya. Oke. Huruf to-nya dalam keadaan apa? Huruf to-nya dalam keadaan berharokat. Harokatnya harokat baris atas. Kenapa baris atas? Karena ada baris di atas huruf hijaiyah. Baris atas ini ya disebut dengan harokat fathah. Baik, apa yang mesti kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf to berharokat fathah? Ini kurang lebih nanti bahasanya akan ada yang sama dengan bahasan tadi malam dengan huruf ro. Kita bahas pelan-pelan ya. Huruf to berharokat. Kita belajar pakai buku saya sendiri yang saya tulis sendiri. Buka halaman huruf to berharokat. To berharokat ada di halaman ke 66. Ya, 65 halaman perkenalannya, tapi kita bahas dulu to berharokatnya dulu. Di halaman ke 66 di buku saya. Ya. Baik. Ya, seringkali teman-teman ketika kita belajar huruf hijaiyah yang kita kenali itu hanya bentuk huruf dan nama huruf hijaiyah. Tapi hakikat pelafalannya yaitu bunyi hurufnya kita nggak kenal. Nggak kenal bagaimana bunyi yang lebih tepat, nggak kenal juga bagaimana bunyi yang salahnya. Sehingga bacaan kita salah walaupun sudah kenal bentuk huruf dan nama huruf hijaiyah. Gitu. Makanya di sini kita kenalan dulu nih. Ya, potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita mengucapkan membaca to dalam keadaan berharokat adalah apa? Nih, khususnya ketika huruf to-nya berharokat dhammah ataupun kasroh, seringkali tertukar dengan huruf ta. Sepakat nggak nih? Huruf to khususnya ketika berharokat dhammah vokal u dan i harokat kasroh itu seringkali tertukar dengan huruf ta. Perhatikan teman-teman, kalau kesalahan ini terjadi, tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya. Oke, maka jangan sampai teman-teman kan bunyinya mirip itu sama dengan beda. Bukan mirip itu sama, mirip itu tidak sama. Ya, maka jangan diserupakan ya. Huruf ta ketika huruf to ketika berharokat kasroh ataupun dhamma jangan sampai tertukar dengan huruf ini. Contohnya gini. Nah, misalnya sini ya. Quran surah Ad-Duha ayat ke-5. Fokus jangan ke huruf yang lain dulu, fokus ke huruf to-nya dulu saja. Perhatikan di sini, banyak orang melafalkan to ketika harokat kasroh bunyinya sama saja dengan huruf ta. Perhatikan. Ya, yu'tika. Ini bukan huruf to. Yu'ti itu jadi huruf ta. Semestinya bunyinya yu'tika, yu'tika. Beda bunyi antara ti dengan pli. Ti, pli. Beda bunyinya. Ya, jangan diserupakan. Atau misalnya ketika huruf to-nya berharokat kasroh. Misalnya ya ini ya. Quran surah An-Nazi'at ayat ke-16. Nih. Jangan sampai kita baca tuan harusnya tuan dengan beda. Tuan dengan tuan. Ya, berbeda, hati-hati. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak tertukar huruf to-nya dengan huruf ta, khususnya ketika berharokat kasroh dan dhamma? Caranya, nih, setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang dinamakan makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya namanya makhraj. Ya, teman-teman. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya muaranya masing-masing. Punya cara melafalkannya masing-masing. Makhraj disebutnya tempat keluar.
Ya. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ta? Kita kenalan dulu. Tempat keluar dari huruf to, tempat keluar dari huruf to adalah dari ujung lidah. Terus kita tempelkan atau sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, jadi ada dua organ yang berbenturan di sini, yaitu ujung lidah kita berbenturan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya. Ya, sekarang saya jelaskan dulu. Teman-teman, terima kasih Bunda Hasni Aras, barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman ngerasa to dan ta itu sering kali tertukar, ya, saya sekarang katakan wajar dulu. Wajar, ya. Wajar. Kenapa? Karena ternyata huruf ta juga dilafalkan, makhrajnya, tempat keluarnya nggak ada beda, sama persis dengan huruf to. Nih, kita lihat sekarang ke makhraj huruf ta ya. Ini makhraj huruf to tadi, sekarang kita lihat makhraj huruf ta. Tuh, kita baca lagi. Makhraj huruf ta, tempat keluar huruf ta dilafalkan dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Sama ya. Sekarang wujud nyatanya gimana? Kita perhatikan dulu nih. Huruf ta, ujung lidah nih, lihat gambar, ke pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas itu artinya gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas. Kesini nempelnya. Sedangkan huruf to juga ternyata kalau kita lihat gambarnya sama tuh. Titik, ya, titik sentuhnya, lihat titik berwarna hitam. Ini adalah tempat keluar huruf to. Jadi ternyata apa yang membuat to dan ta itu seringkali tertukar? Ternyata makhraj mereka, tempat keluar mereka dilafalkan dari tempat yang sama. Ya. Nah, sebelum kita lihat perbedaannya, teman-teman, kita lihat dulu persamaannya. Nanti perbedaannya kita bahas. Ya, apa yang membuat to dan ta, gimana caranya membedakan? Karena makhrajnya sama. Kita lihat dulu makhrajnya itu kan tadi ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Itu tuh yang bagian mana? Oke, saya akan coba bantu. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Biar teman-teman ketika melafalkan to dan tanya ngeh, oh pelafalannya dari situ. Kadang-kadang kita nggak ngeh, tahu huruf to tapi nggak tahu di mana melafalkannya, asal bunyi gitu ya. Perhatikan, nih, perhatikan teman-teman. Ya, ini ceritanya adalah lidah kita semua. Ya, ini adalah gigi kita semua. Ya, nah, huruf to dan ta dilafalkan dari ujung lidah. Ujung lidah tuh mana? Kita masuk izin ke dalam mulut ini. Nah, perhatikan bagian yang saya tunjuk teman-teman. Perhatikan bagian yang saya tunjuk. Ini adalah lidah kita. Nah, area ujung lidahnya adalah bagian depan. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud dengan ujung lidah. Oke, jadi huruf ta dilafalkan bermula dari ujung lidah, terus disentuhkan kemana? Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Sekarang kita kenalan dulu. Yang dimaksud dengan gigi seri atas itu yang mana? Nih, yang saya tunjuk ini adalah gigi seri atas kita. Oke, yang ini ya, yang ini adalah gigi seri bawah kita. Nah, huruf to itu ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Pertanyaannya adalah mana yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas? Nah, kita mulai nih, lihat area yang saya tunjuk, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita ini. Nah, ini ya. Ini disebut dengan pangkal gigi seri atas bagian luar. Sedangkan huruf to dan ta itu tadi ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas tapi bagian yang dalam. Mana? Berarti bagian ini. Nah, bagian yang ini nih. Ini kan gigi seri atas, ini pangkal gigi seri luar. Nah, pangkal gigi seri atas bagian dalam itu berarti ya bagian area dalamnya. Nah, yang ini. Nah, ya. Nih, di sini. Ke pangkal gigi seri atas. Gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ujung lidah kita ke sini. Kebayang nggak? Ini gambarnya sekali lagi. Tuh, huruf to dan ta nempel dari situ. Ya. Oke, perhatikan. Nih. Sama dilafalkan dari situ. To, ta, sama di situ dilafalkannya. Ya. To, ta, to. Ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Paham? Oke, kalau pengen lihat yang lebih jelas lagi, sekarang saya buat ya animasi
ya bergerak. Pada gambar ini kita bisa lihat di video animasi di buku saya. Teman-temannya sudah punya buku saya, silakan di scan QR code huruf to. Nih kita lihat ya, huruf to. Oke, huruf to nih. Nah, kita lihat nanti ketika di scan akan keluar pelafalannya. Nah, lihat ya, saya izin zoom. Lihat ujung lidah kita, dia akan bergerak ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Tuh, kelihatan? Tuh, ke situ nempelnya. Tuh, nah nempelnya ke situ, teman-teman. Tuh, nah gitu ya. Ujung lidah kita nempelnya ke situ. Nah, ke sini. Itu pergerakannya. Ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi sari atas. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Jadi ujung lidah kita nempelnya ke sana. Ya. Oke, sama huruf ta juga dilafalkan seperti ini. Nih, kalau pengen lihat yang huruf ta, nih. Huruf ta ya. Ini huruf dal. Nah, ini huruf ta nih, perhatikan. Nah, lihat huruf ta nih. Ta, tuh huruf ta tuh. Ta, tuh ya. Kita zoom lagi nih huruf ta nih. Tuh, sama ke situ juga. Ya. Sekali lagi kita lihat pelafalan nampak depannya. Perhatikan. To, to, ta. Paham ya? Jelas ya? Nah, itu jadi persamaannya. Lah, terus gimana sekarang mereka makhrajnya sama? To, ta, toi, ti, tapi bunyinya kok bisa beda? Nah, gini, perhatikan baik-baik ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa melafalkan huruf to ini ya agar berbeda dengan huruf ta dan tidak tertukar? Caranya gini, teman-teman. Yang membedakan antara huruf to dan ta adalah dari segi sifat. Nah, jadi kalau ada huruf hijaiyah, dua huruf yang dia makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, maka pasti mereka dibedakan dari segi sifat. Sifat itu karakternya, ya, keunikannya. Nah, sifat dari huruf to dan sifat dari huruf ta yang membedakan itu bagian sifat apa? Yang kita akan highlight adalah sifat poin 3 di buku saya. Nih, huruf to itu, perhatikan, sifat poin 3 namanya isti'la. Ya, isti'la artinya adalah terangkat bagian pangkal lidah. Oke, sedangkan huruf ta, salah satu sifat di poin ketiga huruf ta, nama sifatnya adalah istifal. Istifal itu artinya adalah terhampar pangkal lidah. Oke, jadi perbedaan huruf to dan ta itu dari keadaan pangkal lidah. Kalau to terangkat pangkal lidah, kalau huruf ta terhampar pangkal lidah. Kok kenapa bisa beda? Nih jawabannya begini. Contoh huruf ta tadi dia terhampar, pangkal lidahnya nggak naik, nggak terangkat, tapi terhampar. Kenapa huruf ta harus terhampar pangkal lidahnya? Karena ta karakter hurufnya adalah tarkik. Ya, tarkik itu apa, Kang? Tarkik itu artinya huruf yang karakternya tipis. Sedangkan huruf yang dia karakternya tebal adalah huruf to. Huruf to kenapa terangkat bagian pangkal lidah? Sifatnya isti'la, bukan terhampar, karena itu adalah syarat untuk membuat huruf to itu tafkhim. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu artinya adalah dibaca dengan suara yang tebal. Nah, jadi ya, apa yang membedakan antara huruf to dan huruf ta adalah kadar tebal tipis hurufnya. Apa? Kadar tebal tipis hurufnya. To tebal, tebalnya angkat pangkal lidah. Ta tipis, ya, terhampar pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu adalah bagian, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu lidah bagian terdalam. Dia pangkal lidahnya tidak naik, tapi dia pangkal lidahnya terhampar. Kalau dia tipis, kalau tebal dia naik. Nah, makanya bunyinya ketika dipraktekkan walaupun makhraj huruf to dan ta sama, bunyinya beda karena ada organ pangkal lidah yang berbeda. Kalau to naik jadinya tebal, to, to, to. Kalau ta tipis, ta, ta, ta. Toi, ti, tu, tu. Paham sampai sini?
beda kadar tebal tipis hurufnya. To dan ta beda tebal tipis. Tebal angkat lidah dalam, tipis rendahkan pangkal lidah. Sehingga nanti ketika prakteknya teman-teman insya Allah tidak akan tertukar. Contohnya tadi ya di sini nggak akan dibaca jadi kayak huruf ta. Nggak akan dibaca seperti huruf ta nih. Perhatikan. Yu'tika itu pangkal lidah kurang naik. Yu'tika semestinya ya yu'tika yu'tika yu'tika. Untuk membedakan tebal dan tipis bagaimana ya Ustadz? Yang belum kenal miliki buku saya atau boleh cek masing-masing huruf itu ada yang tebal ada yang tipis. Teman-teman harus kenal dulu mana yang tebal mana yang tipis. Setelah kenal tinggal dipraktekkan. Kalau tebal angkat pangkal lidah, kalau tipis rendahkan pangkal lidah. Ya, nah bahasan tadi setiap huruf di buku saya sudah saya siapkan makhraj, sifat, dan tebal tipisnya ya. Oke, paham sampai sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada yang sering kali tertukar huruf to-nya dengan huruf ta, khususnya ketika berharokat, maka hati-hati. Oke, cara mengangkat pangkal lidah gimana? Cara mengangkat pangkal lidah adalah latih huruf qaf. Udah punya buku saya belum? Yang sudah punya buku teman-teman, cara melafalkan huruf, melatih pangkal lidah, latih teman-teman bagaimana teman-teman melafalkan huruf qaf. Kenapa harus spesifik huruf qaf? Karena huruf qaf dia bukan hanya naikin pangkal lidah, tapi memang makhrajnya, tempat keluarnya itu mengaktifkan pangkal lidah. Jadi kalau teman-teman ingin melatih pangkal lidahnya, maka sering-sering latihan huruf qaf. Sering-sering latihan melafalkan huruf qaf. Paham? Jelas? Ya. Ko, qi, ku. Kalau qaf udah bisa, teman-teman tinggal duplikasi ke huruf yang lain. So, ko, ko, gitu semua sama bunyinya. Bunyi vokalnya. Karena pangkal lidahnya semua apakah yang A? Asatiru, asatiru, atau yang B? Asatiru. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman semua menjawab yang A ya. Oke, baik. Yang tepat insya Allah adalah yang A. Nih, yang A ya, perhatikan. Asati. Yang B salah karena berubah jadi huruf ta. Asati. 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 Ya. Jadi yang to bunyinya lebih berbobot. Kenapa? Karena yang to naikin pangkal lidah. Kenapa harus naikin pangkal lidah? Karena huruf to termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, gitu. Oke. Contoh satu lagi, misalnya ketika huruf to-nya berharokat dhammah. Mana yang tepat? Ya, apakah yang A atau yang B? Silakan teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Kita mulai. Yang A waturi, yang B waturi. Yang A waturi, yang B waturi. Waturi. Nah, kira-kira mana yang huruf to? Ya, semoga teman-teman bisa membedakan ya mana yang tebal, mana yang tipis. Yang tepat
adalah tentu yang B ya. Masya Allah. Yang tepat insya Allah betul. Dominan menjawab yang B ya. Waturi. Waturi. Kalau yang A watu tu itu tipis. Pangkal lidah kurang naik. Tu 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 itu berbeda. Ya, dominan sudah tepat. Bisa difahami ya. Nah, nanti teman-teman ketika melafalkan huruf to ingat-ingat jangan sampai ketukar sama huruf ta. Ya. Jangan sampai ketukar sama nih di poin 1 ya. Huruf to berharokat, saya ulang lagi sedikit. Ketika khususnya to-nya berharokat dhammah vokal u atau kasrah vokal i, jangan sampai tertukar dengan huruf ta. Karena apa bisa menjadi huruf ta? Karena huruf to-nya tidak mengangkat bagian pangkal lidah, akhirnya jadi tipis, jadi huruf ta gitu. Ya. Paham ya? Sekarang kita coba lanjutkan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to berharokat ya. Oke, adalah poin kedua, keluar percikan nafas seperti huruf ta. Lagi-lagi. Ini sekarang bisa jadi ketukar atau hampir sama dengan huruf ta karena bukan hanya perihal pangkal lidah, tapi perihal nafas. Gini, huruf to tidak boleh dilafalkan seperti ini. Perhatikan, ini contoh bacaan huruf to yang kurang maksimal karena huruf to-nya bocor nafasnya. Wan nasyitati wan nasyitati. Nah, nggak boleh to keluar percikan nafas. To harusnya wan nasyitati. Yang keluar percikan nafas itu bukan huruf to, tapi huruf ta. Nih, kita lihat dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari huruf to. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf to, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Nama sifatnya ya ada di poin 1. Nama sifatnya apa? Jahar. Jahar itu apa? Jahar itu nafas kita tertahan, jadi nggak keluar percikan nafas, nggak keluar angin, teman-teman, nggak keluar nafas, nggak keluar angin. Jelas ya? Jelas ya? Nah gitu, dia tertahan nafas, nggak keluar angin. Ya, jadi ketika dibaca nggak boleh ada keluar angin. To, ya, to, ti, nggak, tapi to, ti, tu. Nah, beda kalau misalnya huruf ta, ya, itu memang nih, kalau huruf ta, ya, lihat sifat poin 1-nya, dia sifatnya hams. Hams itu artinya terpercik nafas, ada udara sedikit keluar dari huruf ta. Contoh, ta, ti, tu. Sedangkan to, ti, tu. Ti, tu. Bukan ti, tu. Ti, tu. Nggak boleh. Paham sampai sini? Jadi kalau ingat huruf to, ingat tambal nafasnya. Udaranya jangan biarin dia lewat. Karena huruf to nggak punya sifat itu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, ke huruf to. Coba teman-teman sekarang perhatikan. Misalnya di kalimat ini ya. Quran surah atau enggak yang ini. Nah, yang ini ya. Quran surah Al-Alaq ayat ke-16. Ya, fokus pada huruf to saja, tidak pada huruf yang lain. Fokus itu tentang satu hal dulu, enggak fokus bukan tentang dua hal, satu hal dulu biar enggak bercabang. Mana huruf to yang lebih tepat pelafalannya? Apakah yang A atau yang B? Ya, kita mulai. Ya, kita mulai. Yang A, khotiatin. Yang B, khotiatin. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Mana pelafalan yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B?
Lihat ya. Jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A. Sip. Yang tepat insya Allah adalah yang A ya. Nih, perhatikan. Khati. Khati. Khati'atin. Kalau yang B itu jadi huruf ta karena keluar percikan nafas kayak huruf ta. Khati. Ti'atin. Nah, nggak boleh ti tapi ti. 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 Ya, nggak boleh keluar nafas. Perihal nafas saja ini bisa beberapa huruf itu bisa jadi berubah besar. Ya, kesalahan besar. Ya, gitu. Ya. Kadang susah dalam pelafalan susah bedakan mana yang nafas, mana yang suara. Nafas itu tinggal lihat aja di gini. Kalau ada udara kena telapak tangan teman-teman ya berarti nafas. Po, poi. Tuh kalau suara itu nggak akan ada udara yang nyentuh ke sini. Coba pakai telapak tangan dicobain. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, itu ya. Oke. Itu kesalahan kedua ketika kita melafalkan huruf to berharokat. Nah, sekarang kita pindah ke kesalahan ketiga. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to berharokat, ya, di poin ketiga, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Khususnya ketika berharokat fathah. Nah, ini sama kayak bahasan tadi malam. Boleh saya ulang kalau malam hurufnya huruf ro, sekarang hurufnya huruf to. Kalau saya ulang lagi bosan atau tidak? Ustadz, berarti setiap bacaan huruf to harus diberatkan bacaannya. Bukan diberatkan, tapi terasa berat karena memang dia huruf tebal. Huruf tebal itu terasa lebih berbobot. Ya, bosan? Nggak bosan? Baik, saya ulang. Teman-teman, sekali lagi. Jadi, ketika huruf to dalam keadaan berharokat fathah, fathah itu baris di atas huruf ya. Nah, ini namanya fathah. Ya. Huruf to ketika berharokat fathah, seringkali kesalahan yang terjadi adalah apa? Memonyongkan bibir. Sepakat atau tidak? Contoh memonyongkan bibir itu begini. Misalnya, saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Asy-Syams ayat ke-6. Banyak orang melafalkan huruf to, itu mulutnya seperti ini. Wa ma tohaha. Wa ma tohaha. Siapa yang masih melafalkan huruf to ketika berharokat baris atas seperti itu? Wa ma tohaha. To. Kalau masih ada, boleh komen saya di kolom komentar. Ya, boleh komen saya di kolom komentar. Saya perlu profiling teman-teman dulu biar saya kenal sama teman-teman. Ada yang masih suka monyong begitu? Ya, wa ma tohaha, maka itu pelafalan yang kurang tepat. Ya, oke. Nah, perhatikan. Memonyongkan bibir ketika to berharokat fathah adalah suatu ketidakmaksimalan dalam membaca. Pertanyaan saya, kita kupas satu-satu. To berharokat fathah, ya. Nih, perhatikan, saya pengen tanya, Bunda, ayah bunda, abang kakak. Pertanyaan pertama, ini buat teman-teman yang udah sering ikut, semoga tidak bosan, ya. Pertanyaan saya, kenapa ketika melafalkan huruf to berharokat fathah, kalau ada yang merasa masih suka monyong-monyong, kenapa harus monyong? Kenapa harus monyong? Kenapa harus muncung? Kenapa harus mencucu? Kenapa harus maju? Ya, kenapa? Coba jawab, coba jawab, coba jawab. Kenapa harus monyong? Harus to, ya, soto misalnya. Kenapa? Kenapa harus monyong? Coba, kenapa teman-teman harus pakai monyong? Biar apa? Biar tebal. Oke. Ada yang bilang monyong karena biar tebal. Betul. Saya sepakat sama teman-teman. Tebal ya. Emang tebal bunyinya gimana? Nah, coba. Teman-teman monyong karena pengen huruf to-nya tebal. Emang tebal bunyi pada prakteknya bunyi apa? Bunyi apa yang teman-teman kejar? Biar jelas vokal O-nya. Oke. Teman-teman berarti pengen nebelin huruf to dan teman-teman menganggap tebal itu adalah berbunyi vokalkan O gitu. Oke, baik. Ya, kita mulai nih. Tebalnya saya apresiasi. Wow, Masya Allah, Allahu Akbar.
To memang huruf yang tebal. Checklist betul ya tebalnya ya. Tapi apakah tebal itu harus monyong? Ya, tetot. Dan apakah tebal itu bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O? Tetot. Kita bahas satu-satu. Tebalnya teman-teman sudah bagus nih. Oke. Tapi kita bahas dulu ke vokal O-nya. Apakah tebal itu harus vokal O? Jawabannya saya pengen tanya, Bunda, Abang, Kakak, huruf to ini berharokat apa? Nah, tolong jawab. Harokat ini disebut dengan harokat apa? Ayo, yuk jawab yuk jawab yuk. Ini harokat apa namanya? Ini namanya harokat fathah ya, baris atas. Oke. Saya pengen tanya, huruf berharokat fathah itu vokalnya vokal A, vokal I, vokal U, vokal O. Huruf berharokat baris atas itu fathah, bunyi vokalnya A, I, U, O. Vokal A, sepakat kita? Sepakat ya? Terus kenapa teman-teman mengejar vokal A? Vokal A ya. Oke. Mau dia huruf yang tipis. Nah, perhatikan. Mau dia huruf yang karakternya tipis, ya. Mau dia huruf yang karakternya tebal. Kalau harokatnya harokat baris atas, ya. Oke, maka vokalnya adalah vokal A. Ya. Oke. Sip. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau huruf tipis, vokal A-nya akan terdengar betul-betul vokal A, atau saya sebut dengan murni vokal A-nya. Nah, gitu. Tapi kalau huruf yang karakternya tebal, maka vokal A yang terdengar karena impact tebal itu membuat dia lebih gemuk kedengarannya, lebih gemoy, lebih berbobot. Ya, oke, paham? Nah, sekarang kenapa bisa kalau huruf tipis vokal A-nya murni terdengar vokal A, ba, ta, sa, gitu. Tapi kenapa untuk huruf tebal vokal A-nya itu terdengar lebih gemuk? So, to, lo. Kayak vokal O, bukan vokal O, tapi vokal A gemuk. Kenapa bisa? Nah, teman-teman ingat bagaimana cara menebalkan huruf? Tadi sempat kita bahas perbedaan huruf ta dan huruf to tadi di bagian awal. Ta tipis, to tebal. Apa yang membuat mereka berbeda? Lihat di kolom komentar. Angkat pangkal lidah terangkat, pangkal lidah naik. Jadi tebal itu bukan vokal O tapi vokal A. Lalu tebal itu bukan monyong tapi PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah naik. To. Tebalnya ada monyong nggak? To. Monyong nggak? Nggak perlu monyong. To. Kalau nggak diangkat pangkal lidah, ta. Beda ya? Huruf ta vokalnya A tipis, huruf to vokalnya tebal, gemuk bunyinya. Ta, to. Nah, itu yang membedakan vokal A tipis ya dengan vokal A tebal. Kalau vokal A tipis karena nggak perlu naikin pangkal lidah, vokal A-nya murni. Kalau huruf tebal, vokal A-nya tidak murni lagi
Kenapa lebih gemuk? Karena bunyi vokal A yang dalam mulut tadi terganggu oleh pangkal lidah yang naik, sehingga ruang dalam mulut kita lebih gendut lagi. Po, po. Kalau nggak naik pangkal lidah, po, jadi ta, ta, ta. Jadi bunyi vokal A pada huruf tebal tipis dipengaruhi oleh oleh pergerakan pangkal lidah. Kalau lidah gak naik vokalnya A, kalau lidahnya naik vokal A-nya gemuk gitu. Po, ta, po. Ini mulut saya nggak ada yang monyong. To, ta, sama begitu juga. Nggak yang ta terus to, nggak gitu, nggak jadi monyong. Paham nggak? Jelas nggak? Ya, jadi kita udah tahu nih. Oh, berarti ya nggak boleh monyong. Kalau pengen tebal, angkat pangkal lidah biar vokal A-nya bukan vokal O yang dikejar, tapi vokal A-nya gemuk gitu. Jelas? Nah, terus kalau misalnya mulutnya nggak boleh monyong kayak tadi, mulutnya gak boleh monyong, terus mulut kita, bibir kita kalau gak boleh muncung, mencucu, monyong harus seperti apa? Nah, kalau bibir itu dipengaruhi oleh keadaan harokat. Saya pengen bahas pelan-pelan, ulang lagi ya, biar teman-teman yang baru gabung, teman-teman gak ngerasa minder, malu, takut ya. Gak apa-apa, kita belajar dari mengeja huruf hijaiyah ya. Oke, nah harokat itu ada berapa? Coba dijawab dulu. Basic harokat ada berapa? Basic harokat itu ada berapa? Basic harokat ada berapa teman-teman? Nah, basic harokat itu ada 3 ya. Kita bahas. Ada huruf berharokat baris atas, ada huruf berharokat baris bawah, ada huruf berharokat dhammah. Gitu kan? Huruf berharokat baris atas, vokalnya adalah vokal A, baris bawah vokal I, dhammah vokal U. Nggak ada kan vokal O ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang teman-teman, setiap harokat ini yang 3 ini itu punya yang disebut dengan nih. Punya yang disebut dengan itmamul harokat. Nah, ya, apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, A I U-nya jelas. Kenapa A I U-nya kita perjelas teman-teman sekalian? Agar apa? Agar bacaan kita tidak bergumam. Ya, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Tahu bergumam? Kumur-kumur, kayak nggak jelas gitu ya. Contohnya gini. Bacaan yang itmamul harokatnya tidak tersempurnakan adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون, dan segala macam. Ada yang pernah ngaji kayak begitu? Ada ya, jadi kayak zikir baca Qur'annya, bukan lagi kayak ngaji tapi jadi kayak zikir. Kalau baca Quran nggak boleh kayak zikir teman-teman, dalam arti zikir di sini jangan kayak wirid gitu loh. Kalau baca Quran tartilkan bacaannya, jangan jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Saking lancarnya gitu ya, bacaan teman-teman lancar, tapi saking lancarnya nggak jelas A I U-nya. Ya, jelaskan artikulasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh cepet tapi tajwid tetap jelas. A I U tetap jelas. Jadi jangan kayak orang lagi ngewirid ya zikir. Kalau zikir kan gitu. Tapi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Ya. Oke. Nah, itu adalah contoh ya itmamul harokat sempurna maksimal agar artikulasinya jelas sehingga bacaan kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, jelaskan A I U-nya.
Nah, sekarang pertanyaannya apa hubungannya dengan monyong? Nah, tadi kita lihat harokat fathah, apakah cara menyempurnakannya dengan monyong? Sedangkan kita udah tahu huruf tebal itu karena pangkal lidah naik untuk mengejar bunyi vokal A yang gemuk, bukan vokal O. Nah, teman-teman asalnya monyong karena pengen menebalkan kan dan pengen mengejar vokal O. Ini salah. Ini salah. Nah, terus mulut kita gimana? Nah, sekarang kita harus tahu itmamul harokat fathah apa? Ya, itmamul harokat fathah apa, teman-teman sekalian? Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Huruf yang dibaca monyong itu adalah ketika hurufnya berharokat vokal U atau harokat dhammah. Jadi ternyata kesempurnaan harokat atau itmamul harokat dari huruf berharokat dhammah adalah baru monyong. Wa kullu madmumin falan yatimma. Ya, tidak ada harokat dhammah yang mendapatkan yang akan sempurna. Ya, illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memunjungkan mulut kita ke arah depan. Iyyaka na'budu. Nah, kalau vokal U harokatnya dhamma harus monyong. Ya. Oke. A'udzu. Nah, itu harus monyong. Kalau harokatnya dhamma. Ya. Kalau harokatnya dhamma, teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kan di sini harokatnya fathah. Berarti udah jelas gak boleh monyong. Ya. Oke. Jelas? Ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalnya kalau misalnya kita ingin menyempurnakan bacaannya, ya, maka kita lihat harokat fathah itu itmamul harokatnya apa? Nah, ya. Itmamul harokatnya apa? Kesempurnaan harokat fathah. Kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fahmi. Wal maftuhu bil fathi fahmi. Cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara bil fathi fahmi, dengan cara membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka rahang kita, yang dibuka mulut kita, teman-teman sekalian. Ya, jadi bukan monyong. Kalau monyong tadi harokatnya harus harokat dhammah. Nah, ketahuan ya. Jadi di sini bukan monyong mulut kita, tapi saya tulis BM. BM itu apa? Buka mulutnya, mencucuk mulutnya. Nah, jadi nanti kita udah tahu ya. Yang asalnya teman-teman saya tanya, kenapa ketika melafalkan to mulutnya monyong? To. Kenapa monyong? Karena huruf to huruf tebal. Emang huruf tebal gimana cara bunyi vokalnya? Bunyi vokal O. Nah, sekarang kita udah koreksi ya. Dia tidak monyong, dia bukan kejar vokal O. Tapi tebalnya teman-teman dari awal udah betul ya, mengatakan to itu tebal. Nah, tapi tebalnya itu dengan cara pangkal lidah naik ya. Terus mulutnya, buka mulutnya untuk mengejar bunyi vokal, bukan vokal A, bukan vokal O, tapi vokal A. Cuman karena to ini termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka vokal A-nya akan terdengar lebih gemuk. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik. Paham nggak? Ya, jadi bukan to, tapi to, 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 bukan to. Jadi saya mau nitip gini aja teman-teman. Kalau teman-teman melafalkan huruf tebal yang berharokat fathah, ya baris atas, ya, maka perhatikan dua ini. Yang pertama, sempurnakan tebalnya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Sempurnakan harokat fathahnya dengan membuka mulut. To, bukan to. To, to, to. Ya, paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas ya? Oke. Nah, ini yang mau catat, yang mau di screenshot, silahkan di screenshot dulu. Kalau teman-teman rasa catatan yang ini masalah huruf to fathah penting, silahkan di screenshot dulu. Nanti pindahin ke buku catatannya masing-masing. Yuk, mau nulis yuk ya, ikatlah ilmu dengan menulis teman-teman.
Sok di screenshot dulu. Sudah? Sudah di screenshot ya? Oke. Kalau sudah, pindah yang ini, yang masalah harokat nih. Kalau pengen di screenshot juga silahkan di screenshot. Ya, ada 3 setiap harokat punya itmamul harokat. Itmamul harokat tadi apa? Kesempurnaan harokat. Kita pelajari biar artikulasi kita jelas, ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam. Ya. Sudah Ustadz, saya bikin catatan di buku saya sendiri. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah ya, ini catatan tadi kita lumayan panjang. Nah, sekarang misalnya saya praktekkan di kalimat ini. Quran surah Abasa ayat ke-24 ya, mana pelafalan yang lebih tepat? Ya, apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Ya. Yang A atau yang B? Perhatikan. Saya akan perlihatkan dulu secara jelas pelafalannya, teman-teman tinggal jawab. Yang A atau yang B? Yang A, to'amihi. Yang B, to'amihi. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Yang A, to'amihi. Yang B, to'amihi. Nah, silakan dijawab. Yang mana yang tepat? Yang A kah atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman semua. Tentu ya, nggak ragu ya, sampai 200 kali lebih tuh yang jawab B tuh, Masya Allah. Ya, yang B insya Allah adalah pelafalan yang lebih tepat. To'amihi. Kenapa? Karena nggak monyong ya, dan tebal. Tidak dibaca kalau yang A salah, kenapa? Karena dia dibaca monyong, mulutnya bergerak. To. Ya, paham ya? Oke, jadi to'amihi. Jangan mengejar vokal O. Dalam bayangan kita jangan mengejar vokal O, tapi yang dikejar tetap vokal A, tapi karena dia tebal, angkat pangkal lidah. Ya. Oke. Sip. Tadi mudah karena teman-teman melihat mulut saya. Sekarang saya pengen teman-teman lihat, saya pengen pengen ngecek kepekaan teman-teman. Kalau saya nggak contohkan langsung, pelafalannya nggak di zoom, bisa tetap nebak atau tidak, ngeh atau tidak, mana yang tepat. Fokus. Misalnya di kalimat yang ini ya. Nih, saya izin hapus dulu bahasan tadi. Nah, yang ini ya. Sekarang teman-teman nggak bisa melihat saya. Saya izin menghilang dulu. Set. Nah, mana huruf to yang tepat? Dengarkan bunyinya. Ya, ini harus diaktifkan kepekaannya. Yang A kah atau yang B? Siap? Siap nggak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Ya, kita mulai. Yang A atau yang B? Yang A, muto'in. Yang B, muto'in. Silahkan jawab. Mana yang tepat? Ya. Ayo yang mana ayo? Yang A atau yang B? Saya izin menghilang lagi ya. Yang A, muto'in. Yang B, muto'in. Saya nggak ngebohong ya teman-teman ya. Dominan menjawab yang A nih. Terbanyak dikirim yang A tuh. Sampai hampir 280 kali. Padahal saya nggak perlihatkan mulut saya. Ya, tapi dominan di antara teman-teman menjawabnya A. Sampai 300 kali. Ini yang A. Muto'in. Benar. Barakallahu fikum. Muto'in. Muto'in. Yang B salah karena monyong. Muto'in. Muto'in. Berarti teman-teman hebat, Masya Allah. Sudah bisa, selain teman-teman menyimak bisa, mendengarkan pun bisa. Sudah mulai terlatih. Buktinya tadi saya nggak perlihatkan pelafalannya, dominan teman-teman menjawab tepat. Ya, kenapa bisa?
Semuanya atas izin Allah, tapi teman-teman mau berikhtiar. Berikhtiar bukan hanya sekedar cepat, tapi prosesnya pengen instan, banyak proses belajar yang diloncat. Enggak, pengen cepat, tapi tetap teman-teman melatih kepekaan, mengenal huruf hijaiyah, gak main loncat bahasannya. Teman-teman dikenalkan bunyinya dulu, pelan-pelan, diulang-ulang. Alhamdulillah dari tadi kita sudah belajar mengenalkan bunyi salah, muto'in dan multo'in. Jadi kita kenali huruf-huruf hijaiyahnya, ya kita sampaikan dulu penjelasannya, baru kita banyak praktek, kita siapkan kamera khusus. Ya buat teman-teman belajar pelan-pelan. Oke, lanjutkan lagi. Gitu ya. Jadi huruf to tidak boleh memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Kita ulang sedikit lagi, abis itu kita quiz lagi. Ya, jadi to ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, jangan sampai ketika to-nya berharokat dhammah ataupun kasroh dibaca menjadi huruf ta, lalu jangan sampai huruf to keluar percikan nafas karena to itu sifatnya tertahan nafas, dan yang ketiga adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Jangan ketika fathah huruf to, ya. Oke. Dari 3 kesalahan tadi kita praktekkan yuk. Ya, kita praktekkan. Teman-teman, misalnya saya praktekkan di kalimat yang mana ya? Nah, yang ini deh. Ya. Quran surah Al-Mumtahanah. Siap? Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Fokus teman-teman bukan ke huruf ini. Ini enggak, fokus ke huruf ini aja, kan yang lagi kita bahas huruf to. Ya, mana pelafalan yang lebih tepat? Saya contohkannya gini deh, biar lebih jelas buat oma opa ya. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Siap? Pilihannya saya contohkan dulu dari A sampai D. Operator silakan, maaf itu ada captcha ya. Saya bacakan dulu dari A, B, C sampai D, baru teman-teman jawab. Jangan sampai saya baru contohkan yang B, teman-teman udah jawab A. Merasa pokoknya A udah pasti paling benar, saya gak mau dengerin yang C dan D, saya langsung jawab yang A. Tandanya teman-teman tidak tertib, itu tidak sabaran. Ya. Oke, siap ya. Kita mulai. Yang A, watu qositu. Yang B, watu qositu. Yang C, watu qositu. Yang D, watu qositu. Mana pelafalan yang lebih tepat? A, B, C, atau D? Saya ulang lagi, yang A, watu qositu. Yang B, watu qositu. Yang C, watu qositu. Yang D, watu qositu. Subhanallah, dominan menjawab yang C ya. Baik. Jawaban yang benar adalah yang C dominan ini, Allahu Akbar. Yang D yang benar. Yang D yang benar. Ayo. Dominan menjawab C. Kenapa? Kenapa yang C? Saya bahas dari yang C dulu ya. Kenapa yang C, teman-teman? Oke, kenapa yang C? C tuh. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Yang C mana tadi? Kenapa? Nih, yang C, watu qositu. Ini salah, Bunda. Salahnya apa? Oke, tebelnya yang C udah dapat. Ya, tebel to-nya udah dapat tu, gitu kan? Tapi kenapa nggak monyong? Kan harokatnya dhammah. Ayo. Yang C itu salahnya apa? Tebelnya dapat, tapi monyongnya mana?
Watuqositu. Kok kayak lagi dikecekek? Teman-teman anggap benar, ya. Oke. Yang nggak boleh monyong itu huruf to ketika fathah, bun. Ya. Tadi yang kita bahas to memang nggak boleh monyong, to memonyongkan bibir adalah suatu kesalahan. Tapi ketika harokatnya fathah, ini harokatnya dhammah, jangan terkecoh dengan itu. Ini udah pada sarapan belum? Ya. Kayaknya kurang konsentrasi. Kompak salahnya. Ya, kayak nggak apa-apa, namanya juga belajar. Cuman kompak ya, salah lagi, kompaknya salah lagi ya. Gitu. Sip. Ya. Jadi yang C salah. Ya, yang C salah karena dia yang dominan teman-teman bilang jawab C tadi, teman-teman terkecoh oleh kesalahan nggak boleh monyong. Kalau dhammah boleh monyong, bukan boleh monyong, harus monyong. Konsentrasi, ya. Terus yang A kenapa salah yang A? Watuqositu. Kenapa yang A salah? Coba jawab. Nih yang A sekarang. Watuqositu. Kenapa? Yang A salah karena to-nya berubah menjadi huruf ta. Kenapa to-nya bisa berubah menjadi huruf ta? Karena to-nya dibaca jadi tipis. Kenapa huruf to-nya bisa jadi tipis? Karena pangkal lidahnya tidak terangkat. Itu kesalahan yang A. Karena berubah tipis menjadi huruf ta. Ya. Oke. Sekarang. Kalau yang B kenapa salah? Nih yang B nih. Padahal dia udah tebel loh yang B nih. Dengerin deh. Watuqositu. Tuh udah tebel padahal yang B. Kenapa nggak dipilih? Watuqositu. Tuh udah tebel. Kenapa nggak pilih yang ini? Karena walaupun dia sudah tebal, tapi masih ada rasa-rasa huruf ta-nya apa? Ada nafasnya. Kita sudah sepakat, huruf to itu nggak punya sifat nafas. Huruf to itu nggak punya sifat percikan nafas, bukan tu. Sehingga yang tepat adalah yang D. Yang D, teman-teman. Watuqositu. Watuqositu. Tu. Lagi tadi pada kompak salahnya. Saya ulang lagi boleh? Saya kasih pertanyaan lagi boleh? Pada salah soalnya tadi. Kompak salahnya. Ya. Oke, coba lagi ya. Nih, kalimatnya lebih pendek aja. Yang ini aja atau enggak yang ini yang pendek lah banget nih. Sok biar nggak bingung. Pilihannya ada 4 juga. Saya acak lagi. Konsentrasi. Yang belum minum dulu. Ya, saya tungguin. Sok mau minum dulu biar konsentrasi. Sok minum dulu. Tapi jangan 1 galon. Kalau 1 galon saya tinggalin. Minum dulu. Ya. Fokus. Ya. Oke, sudah teman-teman sudah minum. Saya juga mau minum maksudnya sebentar ya. Bismillah. Sudah? Oke, beneran minum ya? Oke, baik. Nah, sekarang di kalimat ini ya, mana bacaan to yang tepat? Lagi nih. Ya, perhatikan. Yang A tuan. Yang B tuan. Yang C tuan. Yang D tuan. Ulang lagi. Yang A ya, tuan. Yang B tuan. Yang C tuan. Yang D tuan. Ayo, yang mana? Saya ulang lagi, nggak apa-apa. Yang A tuan. Yang B tuan. Yang C tuan. Yang D tuan. Dominan menjawab yang C nih. Lihat di kolom komentar di atas tuh. Terbanyak dikirim yang C tuh. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang C. Nah, sekarang kompak benernya.
Yang tadi kompak salahnya. Ya, alhamdulillah sekarang ada perbaikan. Tapi sekarang saya butuh teman-teman beralasan. Ya, kenapa yang A salah? Tuan, tuan, tuan. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena keluar nafas dari huruf to-nya ya. Tu, tebelnya udah oke. Tu, tuan, tapi ada ada percikan nafasnya. Harusnya yang C ya, teman-teman. Yang C ya. Yang C harusnya kan tu, tu. Nggak ada tu, nggak boleh keluar nafas. Ya. Oke, sekarang yang B kenapa salah? Tuan, tuan, tuan. Kenapa yang B salah? Coba dijawab. Tuan. Tuh padahal udah tebal banget tuh. Tuan. Karena tidak monyong. Karena tidak manyun. Jadi cuman fokus ke tebal doang. Jadinya gitu bunyinya tu. Harusnya tu. Tetap monyong. Walaupun dia huruf tebal, ketika domah mah harus monyong. Kalau fathah baru nggak boleh monyong. Ya, oke. Terus kenapa yang D salah? Yang D begini. Tuan, tuan. Kenapa yang D salah? Kalau yang D betul-betul dibaca tipis jadi huruf tu. Jadi yang tepat insya Allah adalah yang C. Tuan. Paham? Jelas? Oke. Paham sampai sini? Ini dia 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf to, teman-teman. Oke. Nah, saya sekarang coba kita praktekkan di Quran surah Al-Fatihah. Kita belajar huruf to, sekarang kita aplikasikan di surah Al-Fatihah. Nah, di huruf to yang ini. Teman-teman tinggal fokus pada huruf to saya. Kesalahan-kesalahan to tadi yang sudah dipelajari, diingat baik-baik. Sekarang untuk menguji teman-teman masih ingat atau masih paham atau tidak, kita praktekkan di surah Al-Fatihah, tahsinnya. To saya yang saya baca, kalau salah tolong komen salah. Ya. Kalau benar silahkan komen benar. Siap nggak? Siap? Siap ya? Kita mulai. Kalau salah komen salah. Kalau benar komen benar. Oke? Siap ya? Kita mulai. Siratal ladzina. Salah atau benar huruf to yang barusan? Mudahlah ini mah. Ya, harusnya nggak ada yang beda jawabannya. Salah atau benar to saya? Siratal ladzi. Gampang ya? Ini salah ya? Sip. Salahnya apa sahabat-sahabatku sekalian? Salahnya apa? Salahnya udah jelas Kang, yang barusan mah atuh dibaca jadi huruf ta, vokalnya juga vokal-vokal yang betul-betul vokal A murni atuh. Ya. Siratal ladzi. Salah ya, udah jelas. Ya, huruf ta itu huruf yang tipis. Huruf to itu huruf yang tebal. Maka tebalkan huruf to-nya dengan cara tidak menipiskannya. Oke. Sekarang kita coba tebalkan huruf to-nya. Ya. Kalau yang ini salah atau benar? Saya coba perbaiki. Tadi kan salah. Sekarang saya coba perbaiki. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Tuh udah tebal. Ya. Siratal ladzina. Salah atau benar? Silakan. Salah atau benar huruf to saya yang barusan? Salah. Tuh, lihat sekarang mah gitu pada nyalahin saya. Ya, tuh katanya salah tuh sampai 100 kali lebih yang jawab salah. Salahnya apa teman-teman? Sirato. Tuh saya udah baca tebel. Katanya tadi huruf ta tipis. Saya tebelin udah benar belum? Barusan kan tebel. Sirato. Tuh. Monyong. Oh, nggak boleh monyong. Sirato. Nggak boleh gini. To. Kan huruf tebel. Emang cara menebalkan huruf caranya gimana teman-teman? Kalau gak boleh monyong, gak boleh muncung, gak boleh mencucu, terus gimana dong?
Shiratal ladzina. Terus gimana dong yang benar? Cara menebalkan huruf dengan cara PLN ya. PLN. PLN ya. PLN. Pangkal lidah naik. Oh, kalau tadi saya melafalkan huruf to-nya menebalkan dengan monyong. Sliroto. Semestinya ya mulutnya cukup dibuka untuk menebalkannya, angkat pangkal lidah. Gitu kan? Oke. Gini deh, saya ulang lagi. Kalau yang sekarang kira-kira to saya benar atau salah? Ini saya zoom ya. Sliroto. Ah, ini saya nggak ada monyong nih, dengerin. Ini udah tebal, nggak pakai monyong. Sliroto. Toladzina an'am. Nah, gimana tuh kalau itu? Sliroto. Ah, nggak ada monyong. Katanya tadi monyong nggak boleh. Ya, saya udah ikutin. Ya, nggak boleh tipis. Saya udah ikutin, udah tebel. Apalagi salahnya? Salahin aja terus saya ya. Salahnya apa lagi? Apa? Salahnya karena keluar nafas. To, to. Harusnya nggak boleh keluar nafas. To, to, to. Kalau tadi to, to. Ah, ada nafas keluar. Bocor. Jadi yang ditambal bukan cuman ban pas lagi bocor, tapi kalau huruf to keluar nafas maka harus ditambal pula dia. To, bukan to. Oke, kalau yang sekarang salah atau benar? Sirato. Silahkan dijawab. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau yang ini gimana to-nya? Yang barusan. Salah atau benar? Benar atau salah? Ya, benar. Sepakat. Jelas sampai sini. Mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya titip teman-teman pagi ini nggak apa-apa, saya nggak bisa terlalu lama. Jangan lupa di follow dulu akun saya nih. Ada tombol ikuti warna merah, ketemu setiap hari. Kita udah 4 tahun di TikTok. Belajar mengeja huruf hijaiyah setiap hari. Seperti ini. Ya. Oke. Sip. Nah teman-teman. Jadi saya titip. Kalau teman-teman melafalkan huruf to, please kesalahan-kesalahan yang tadi sudah kita bahas. Ya, jangan sampai teman-teman lakukan to berharokat. Kesalahannya apa aja, operator boleh ya diperhatikan kesalahannya ya. Terus ada operator. Nah, ya dilatih di kalimat-kalimatnya. Tapi kalau belajar sendiri di rumah ya saya nggak bisa lihat pelafalannya. Tenang. Kalau teman-teman ngerasa belajar kayak tadi kita contohkan bunyi salah, to bunyi benar. Oh, kalau menurut teman-teman dengan metode membandingkan, menyandingkan salah benar itu cocok, teman-teman yang sudah punya buku saya tinggal di-scan video belajar ke-48, nanti keluar bahasan yang tadi huruf to berharokat nih. Ya. Nih. Aduh. Ya. Oke. Nih. Misalnya huruf to berharokat, ya. Video belajar ke-48. Nanti keluar videonya, teman-teman. Ya. Nah, tuh. Tuh, nanti keluar to berharokat. Kesalahannya apa? Tuh, ini prakteknya. Contoh kesalahan satu apa tadi? Contoh yang kelirunya. Tuh, contoh yang benarnya. Tuh, ya ini semuanya sudah ada tuh. Tuh, ya sama kayak live. Bacaan salah, bacaan benar. Ya. Nah, semuanya sudah ada dalam buku. Plus kita tambahin ada video animasi kan yang ini. Ini nih video animasinya yang ini nih. Nih video animasinya yang ini. Tadi mana? Aduh, ya. Nah, video animasinya yang ini tadi ya. Tuh, oke, tuh. Sudah ada semuanya ya. Oke.